Oke, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita akan membicarakan aktivitas kru di kapal pesiar. Ya. Persiapan apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita ke kapal? Ya, pada saat kita sebelum ke kapal, apa saja yang kita perlukan? Pertama, yang saya sarankan adalah kebutuhan akan kita seperti obat-obatan. Apabila teman-teman punya penyakit apa, obat apa yang biasa dipakai, bawalah, disiapkanlah dari sekarang pada saat sebelum berangkat. Belilah dan simpan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kedua, apalagi kebutuhan sehari-hari kita, contohnya seperti sabun dan odol. Ya, itu kalian harus persiapkan. Di sana ada, pasti ada, tapi saya sarankan bawa secukupnya sebelum berangkat, karena ini kalian pertama kali akan berangkat. Ya, bawa pakaian juga secukupnya. Apa yang kalian butuhkan, pakaian dalam, celana dalam, kaos kaki, karena pakaian kerja kalian nggak perlu bawa. Di sana disiapkan. Paling kalian perlu celana pendek, kemeja untuk kalian bermain atau di luar jam kerja. Itu yang kalian butuhkan. Ya, handphone perlu. Kenapa? Untuk kalian berkomunikasi. Ya, jadi gak usah takut. Pak, kan biayanya mahal. Oh enggak. Kalian nanti bisa beli phone card. Ada kartu telepon. Itu harganya murah. Ada yang $3, $5, $10, $20. Itu untuk long day. Untuk telepon jarak jauh. Ya. Jadi dengan harganya macam-macam. Ya. Kalian bisa beli yang $3, $5, $10, atau yang $20. Itu bisa pakai berjam-jam. Dan itu tidak harus habis. Nanti kalian ada di negara mana, kartu itu juga bisa dipakai. Karena ada 1-800 berapanya, termasuk kode-kode di mana negara kita singgah, kapal kita singgah. Nah, itu nanti kita bisa pakai, dan itu berlaku selama kartu itu masih ada pulsanya, kita bisa pakai. Caranya apa? Walaupun kita pakai kartu handphone Indonesia, kita telepon dengan 1-800-nya, kita akan tetap bisa berkomunikasi ke negara manapun kita tuju. Makanya beli nanti ada phone card. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalian tanya sama teman-teman yang sudah lebih dulu, atau orang-orang Indonesia yang sudah lebih dulu ada di atas kapal sesuai departemen kalian. Bahkan di dalam kapal pun ada yang menjual. Ya. Terus kalau saya nggak punya handphone bagaimana? Kalau kalian nggak punya handphone, di dalam kamar kita ada telepon. Dari telepon yang ada di dalam kamar pun kita bisa menggunakan long distance connection dengan phone card tadi. Ya, kita tinggal telepon chat 1800 berapa, kemudian nomor yang kita tuju. Kalau pas lagi keluar kapal, Pak, saya lagi liburan, lagi off, bisa nggak telepon ke rumah? Bisa. Di sana ada public phone, public area, atau phone call section. Dari telepon umum di pinggir jalan pun, dengan menggunakan phone card tadi, kita tetap bisa menelpon keluarga kita yang ada. Jadi dimanapun kita berada, di tengah laut, di darat, dalam kamar kita tetap bisa menelpon keluarga kita selama kita punya phone card. Bisa langsung, bisa, tapi kalau dengan kartu kita pasti biayanya lebih mahal, pasti karena akan kena roaming. Ya. Kemudian apalagi hari pertama setelah sampai di kapal. Biasanya hari pertama sampai di kapal, selepas kita dijemput dari hotel sampai di kapal, kita kumpulkan luggage kita karena kita belum tentu dapat kamar. Ya, hari itu kita akan dipandu oleh satu departemen, kita akan berkumpul, diberitahukan, nanti kita tur kapal. Hari pertama itu pasti kita tur kapal ke posisi mana aja. Kita akan melihat buffet, restoran, kemudian kru area, udah pasti, kru G kita akan lihat, kru pool, kru bar, ya. Kemudian apa lagi? Medical center kita akan kasih tahu sama wardrobe. Itu ada tour. Selesai tour, kita biasanya istirahat makan. Kita makan di tempat yang udah ditentukan, kita ada room mess. Kita makan bebas. Ambil selama sebanyak yang kamu butuhkan. Apa aja disediakan? Ada nasi nggak? Jangan takut. Nasi tetap ada. Mau cari telur? Kadang-kadang kita juga di sana di kapal itu disiapkan telur mata sapi juga ada. Ya, jadi masakan kita orang Indonesia. Nah, betul waktu itu saya ada di Celebrity Cruise.
pada saat zaman itu selebriti Disney punya Indonesian Mess. Nggak tahu sekarang ya, karena zaman sudah berubah. Di Indonesian Mess itu saya bisa cari sambal terasi, sayur asem, ya, ikan teri. Yang masakan Indonesia itu ada. Mungkin saat ini tidak ada karena ada banyaknya perubahan. Tapi tetap pasti ada yang namanya Asian food. Pasti akan disediakan sama orang-orang dapur di kru mes itu. Yang namanya sambal udah pasti ada, nasi udah pasti ada. Setiap hari breakfast, lunch, dinner itu nasi pasti ada. Jadi kalian gak usah takut gak bisa makan nasi. Oh Pak, kan saya Muslim, saya kan gak bisa makan yang haram. Gak usah takut karena di sana disediakan juga kayak oatmeal, sereal, telur, ada ayam. Jadi itu setiap hari menu ayam itu juga ada. Kalian pasti akan makan dan kalian bisa makan. Sayur-sayurnya juga ada, salad juga banyak ya. Untuk makanan jadi kalian aman. Habis itu kalian akan dipandu lagi ke briefing, baru dibagi departemen. Setelah dibagi departemen, kalian baru ke crew office, kalian akan ngambil kunci kamar. Kunci kamar itu akan tertera kamu ada di deck berapa, kamar nomor berapa, kalian akan cari. Baru kalian ambil koper kalian, taruh di dalam kamar. Habis itu kalian pergi ke wardrobe. Di wardrobe departemen, kalian isi form, kalian tunggu ya, jangan tinggal ya. Karena itu seragam yang kalian akan pakai. Dinner time kalian pasti langsung start bekerja. Yang dining room apalagi, housekeeping juga. Hari pertama sampai couple langsung bekerja pada saat dinner, itu udah pasti. Asisten waiter, dining room, step to attendant,